sendiri juga. Oh, 40 bagi semua juga. Oh, oke. Ya, sebentar ya Pak. Ya, ini 5 menit tunggu peserta yang lain ya Pak. Oh iya, oke. Haha. Ya. Kabupaten Bogor, keadaan pandemi coronanya bagaimana Pak? Sekarang agak naik ya. Agak naik ya. Oh. Agak naik sekarang. Oh. Ya. Loh Pak, itu kabupaten. Oh, iya. Bogor ya. Dekatnya Bandung berarti ya. Lain ya? Oh, enggak Pak, bukan Pak. Bukan Saya ya? dari Jakarta dekat. Oh. Dari Tangerang dekat Pak. Tangerang. Pak. Oh. Berarti Bapak kalau main 300 ini ya Pak. Main di atasnya ya, middle ya Pak ya. Middle ya. Iya, di atas middle iya. Kan daya serapnya corona ini apa Pak? Daya serapnya? Daya serapnya itu aja sih Pak. Jadi ya sebenarnya pembelinya ada ya. Tapi kan proses di BTN-nya yang lama sekali Pak. BTN itu kadang kan dia kan jadi takut ya untuk mencairkan dananya kan. Takutnya kan konsumennya nggak mampu bayar atau apa kan, begitu kan. Oh, oke. Ya. Oke. Bentar ini lagi masuk. Sama Pak Daniel kenal lama Pak San? Saya kenal Daniel itu 2015 kayaknya ada ya. 2015, 5 tahun ada. Oh, 5 tahun ada. Oh, ya. Iya. Tinggalnya di Jakarta atau Bapak? Saya di Bogor Pak. Bogor ya? Oh, oke. Bogor kota ya, Bogor kota. Bogor kota ya? Ya. Oke. Oke, ini sudah masuk semua. Saya mulai ya Pak ya. Nanti saya presentasi dulu. Nanti setelah itu kita tanya jawab ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya mute dulu ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi kami hari ini akan presentasikan solusi dunia properti dalam menghadapi corona, Pak. Jadi corona ini bagi sebagian orang ini termasuk winter. Ya, winter yang dimana ya, oke. Corona ini sebagian orang sudah termasuk winter, Pak. Dan ini sudah diprediksikan oleh satu orang 2018, Pak. Memprediksikan bahwa winter ini akan coming, Pak. Ini adalah yang bicara, Pak. Akan siklus kehidupan. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Ya, Jokowi sudah memprediksikan bahwa winter is coming, Pak. Ya, ini winternya sekarang. Nah, mungkin saya cerita dulu tentang background perusahaan kami, apa yang kami lakukan selama 5 tahun ini dalam membangun Indonesia tanpa hutang. Jadi ini ada videonya, Pak.
Ya, sorry Pak. Jadi itu salah satu, ya saya skip aja Pak. Ya kita tahu hari ini corona ini semua jalan di Jakarta pada sepi semua ini Pak. Nah, inovasi kami yang terbaru sebetulnya tahun lalu itu adalah inovasi dengan program bebas bunga, bebas DP Pak. Cicilan 1% dari harga tanpa KPR, tanpa tanpa bank, BI checking Pak. Kami tawarkan kerjasama itu dengan pihaknya Bupati, Gubernur, Wali Kota Pak. Sebentar Pak. Gubernur, Wali Kota. Programnya ini dengan Gubernur Sulawesi Barat. Karena nama saya next week, saya dengan Gubernur di Sulawesi Barat, Pak Ali. Ya, mari kita merencanakan kerjasama bangun Provinsi Sulawesi Barat bebas riba. Terima kasih ya. Itu saya sangat gembira pada ini dan insyaallah saya mempelajari dulu saat ini, nanti insyaallah kita lanjuti apa yang bagus jalankan bersama. Mungkin ada perbaikan di dalam pembicaraan kita akan menggunakan yang bisa kita berjalan cepat. Kalau perlu kita lari cepat ya, dating. Iya. Tentu saya sangat gembira karena berkaitan dengan bisnis saya itu ya memang membangun ekonomi. Nah, kemudian salah satunya sumber daya manusia yang utamakan ekonomi, kemudian membangun konektivitas antar wilayah dan pemerintahan yang baik. Tentu di dalamnya ada budaya, ada kesehatan dan segalanya. Misalnya kita akan membangun sumber bersama tahun ini ya. Ya, program tahun lalu tuh saya keliling ke 60 kabupaten di Indonesia. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Program saya adalah 2 hal, cicilan 1% tanpa DP, tanpa bunga, tanpa BI checking, 100 bulan dari harga itu langsung di-AJB-kan gitu. Lalu saya juga punya program rumah gratis buat fakir miskin. Semua pada senang Pak, tapi yang dari 66 itu ya yang tidak ada uang under table-nya cuma 8. Ya kan, 8 kepala daerah. Saya sudah mulai jalan pada waktu setelah corona ini. Bagi kami nggak ada hambatan karena kami kan pendananya dari luar negeri semua. Lalu OJK tanya 2 hal, manggil saya tanya 2 hal. Satu, mengenai uangnya dari mana. Kedua, kok untungnya dari mana, ya kan. Saya presentasikan, klarifikasi sama OJK. Pak, uang saya itu saya punya 3 step cara kerja. Satu adalah buat MOU dulu. Setelah buat MOU, tahap kedua buat PT, 50% nanti pemerintah daerah lewat perusahaan anak perusahaan BUMD-nya, 50% kami. Mereka nggak perlu keluarin uang. Lalu tahap ketiganya saya jual sahamnya ke 50% dari saya yang punya ke pihaknya Venture Capital, pihaknya SoftBank ataupun Nostar Visi Pak. Di mana saya jualnya separuh itu untuk per kabupaten itu 1 triliun, per provinsi itu kira-kira 10 triliun Pak. OJK tanya itu dan dia ngomong, semua investasi Pak, Bapak tahu enggak ada peraturan yang tidak tertulis, semua investasi harus lewat OJK. Loh Pak, saya yang tahu semua, kalau saya himpun dana harus lewat OJK, tapi kan saya ini nggak ada himpun dana Pak, saya ini bawa dana dari luar negeri. Ya sampai saya tanggal 3 Juli CNBC itu bilang bahwa kita dunia pendidikan yang bodong. Aneh, sepanjang sejarah ngomong dunia pendidikan yang bodong. Lalu tanggal 11-nya sudah dianulir sama OJK. Dan OJK tanya, loh labamu dari mana? Ya ini akan saya ceritain sama Bapak, untungnya labanya kami dari mana. Jadi ini perjanjiannya ya. Hari ini yang saya presentasikan akan mendisrupt bisnisnya perbankan, disrupt bisnisnya properti Pak. Seperti yang dilakukan oleh hari ini Gojek ke transportasi taksi Bluebird hari ini. Banyak perusahaan taksi di Indonesia tutup Pak, kena disrupsi. Kita juga tahu pasar Glodok sekarang sepi karena adanya power sharing ekonomi dari Lazada, dari Tokopedia, dari Shopee ya. Dan ini adalah Airbnb, luar biasa, perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tidak punya hotel.
Jadi keuntungan Bapak hari ini menggunakan program kami adalah Bapak tidak pakai kredit usaha. Ya, lalu cicilannya 1% per bulan selama 100 bulan tanpa DP, tanpa bunga, tanpa KPR. Ketiga, keuntungan Bapak adalah 5,5% per bulan dari asetnya. Ya kan, kalau selama ini untung mungkin Bapak 20%, 30%, tapi kalau kami 5,5 sampai 100 bulan. Jadi untungnya 550%, Pak. Go public dalam umur PT 5 tahun bisa 10 kali dari nilai neracanya juga. Dan kami juga punya program namanya Freemium Property. Bagaimana konsumen Bapak bisa beli properti gratis. Jadi gini Pak, hari ini kami membuat satu sistem developer sharing ekonomi itu menggunakan 2 mesin. Selama ini Bapak kan menggunakan 1 mesin. Konsepnya ada misalnya project 100M, punya uang 10M aja bisa melakukan project itu. Karena kan Bapak lempar ke KPR, ke pihaknya bank. Tapi dengan adanya sekarang corona, Bapak nggak bisa lempar gitu loh. Nah, kami hari ini kami mendanai penuh Pak. Propertinya kami bangun penuh tanpa pakai utang bank. Lalu kami tambah lagi mesin kedua. Mesin kedua ini mesin UMKM Pak. Yang selama ini saya sama gubernur ini tak masukin Pak di sini. Jadi misalnya ini Pak, proyeknya itu developernya 10 miliar misalnya. 5 miliar itu dalam bentuk properti kita bangun full. Ya, 5 miliarnya lagi dalam perputaran. Jadi dengan perputarannya keuntungannya 10%. Jadi dengan digabung 10 miliar itu keuntungannya 5,5. Jadi kita bisa mengeluarkan program 1% per bulan tanpa DP, tanpa bunga ke pihaknya Freemium Property. Jadi ini perhitungannya seperti ini Pak. Jadi kalau program kami Pak, dengan program keperbandingan konvensional sama program developer sharing ekonomi kami, kalau Bapak pakai konvensional ya in-house, Bapak danain ini, Bapak pakai properti pakai KPR, ini yang Bapak keluarin konsumen Bapak di sisi konsumen ya. Tapi kalau dengan program kami, konsumen akan keluar 1 miliar sama-sama, itu cicilan cuma 10 juta Pak per bulan. Jadi total dibayarkan selama 8 tahun 4 bulan, 100 bulan itu 1 miliar. Kalau ini butuh 2 tahun, ini 1 miliar tanpa ada bunga. Nah ini program yang luar biasa, jadi ini akan bisa membantu Bapak. Jadi Bapak bayangin kalau Bapak masih pakai sistem yang lama dengan sistem yang baru, pilih mana konsumen? Pasti pilih yang nomor yang di sini. Nah, jadi Bapak mungkin tanya, bisnisnya apa ini Pak? Jadi bisnisnya itu adalah bisnis trading invoice. Trading invoice itu bisnis yang selama ini antara supplier dan buyer yang dimana pembayarannya tempo disepakati. Contoh, suppliernya PLN, suppliernya Pertamina, suppliernya misalnya Indomaret, Alfamaret. Jadi kami Pak, supplier ini Pak, seperti supplier pasir ini bisnis yang kita sudah danain Pak. Dari bisnis.com, kebetulan saya dengan salah satu pengusaha di riba yang kebetulan bekerja sama dengan kami. Ini namanya Pak siapa Pak? Pak Taufik, saya dari CV Wisasco Pasuruan. Nah, kami alhamdulillah bisa kerjasama dengan free bisnis ini dengan Mbak Win ya. Saya setiap kirim material, kemudian saya kirimkan tanda terima surat jalannya. Nah, free bisnis langsung bisa kirim ke saya untuk dananya. Untuk barang JBA saja sudah cair. Ya. Jadi Free Business punya program kalau Pak Taufik nanti bisa meningkatkan sampai 10M per bulan, ya otomatis setahun berarti 120M. Kita berharap akan menyiapin untuk menjual company-nya, jadi minimal nilainya 120 miliar itu. Saya akan berusaha seperti itu. Ya. Saya akan usahakan pekerjaan ini kita kerjasama bisa tambah lancar lah, ya. Oke. Jadi Pak, kami menerapkan developer itu menjadi agennya daripada supplier UMKM Pak. Dan ini bayarnya misalnya Pertamina. Jadi inilah mesin kedua Pak. Jadi kami menggabungkan, ya selama ini kan bank menjadi boleh dibilang bank itu kan jadi tengah-tengah Pak. Tapi hari ini nggak pakai bank, developer itu yang nanti mendanai langsung Pak, jual beli nanti. Ini yang luar biasa Pak, program ini. Oke, jadi bagaimana sistemnya? Jadi misalnya ini Pak, Bapak hari ini modal awal 52 miliar.
Bapak dibangun rencana 192 miliar. Jadi kami yang mendanai penuh Pak. Nanti beli bisnis kami masukin dana tanpa pakai bank. Lalu kami juga injek untuk 162, jadi pakai 2 mesin Pak. Ya kan? Otomatis dengan kami injek, Bapak kan 52, kami 110 ditambah 162, sahamnya kami 70%. Ini negotiable Pak, pemegang saham. Lalu indikasi keuntungannya Pak, pada bulan ke-13 itu adalah 5,5% dikalikan 162. 8,9 dari 87 bulan kali 89 adalah 700 M. Jadi sistem baru ini yang saya kenalin Bapak, developer ini untungnya lebih banyak daripada Bapak pakai sistem yang lama. Tidak pakai kredit usaha, konsumen nanti sewa 100 bulan, cicilan 1% tanpa DP, tanpa bunga. Pengembangan bisnis 5 tahun nanti kita bisa mengembangkan mungkin 3 kali, 4 kali dari nilai perusahaan kita tanpa harus utang Pak. Manajemen operasional tadi untuk bangun-bangun dipegang oleh pemegang saham lama. Pemegang saham lama tidak mengeluarkan modal sama sekali Bapak. Pemegang saham baru, keuangan kami pegang. Marketing premium property nanti dipegang oleh PT Broker Bisnis. Nah, nanti 5 tahun Pak diperkirakan nilainya valuasi adalah 10 kali 20 kali dari valuasi ke depan Pak. Ini presentasi kami Pak. Jadi kalau Bapak pakai program kami ya ke depan ya, atau ke depan akan bisa membuat bangkrut developer-developer lain yang tidak pakai program kami, Pak. Nah, itu yang anu, Pak. Oke, itu presentasi saya, Pak. Mungkin dari pihaknya Bapak, silakan ada yang mau tanya jawab. Silakan. Ya. Silakan yang mau ditanyain Pak. Suaranya mungkin. Halo Pak Masin. Ya. Ya, silakan Pak. Halo Pak, saya mau tanya Pak, itu ada bentuk jaminan atau enggak itu Pak? Jaminan apa Pak? Ya enggak tahu kan, kalau di bank kan biasanya SHM atau apa gitu kan. Nah kalau di sini ada enggak itu Pak? Loh, jaminan apa Pak? Karena kami kan yang mendanain Bapak. Enggak, betul. Bapak kan mendanai kita. Iya. Nah, terus jaminan yang kita kasih ke Bapak ada apa enggak? Loh, enggak ada itu. Seperti Nanti bank kan. Enggak, kami masuk jadi partner Bapak. Jadi pemegang sahamnya Bapak. Oh, oke. Enggak ada jaminan, atas nama bersama Pak. Oh, oke. Jadi kita ngerubah akte pendirian Pak. Di situ. Syarat kami untuk danain tanah harus clear. Kedua, Bapak harus sudah ada bangunan dari tanah itu 20%. Minimal. Kalau di bawah itu kami nggak danain. Kami danain 80%-nya. Gitu, Pak. Oke. Ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya mungkin? Boleh nanya, Pak? Boleh, Pak Nathanael. Ya. Ya, silakan Pak. Kebetulan kita ini punya proyek di Bali. Iya. Nah, di Bali itu sebenarnya sudah ada bangunannya. Jadi total luas lahan kan 1,6 hektar. Iya. Cuma sudah terbangun sekitar 4.000-5.000 meter. Sudah berbentuk proyek dan lain sebagainya. Nah, Betul. sisanya itu kita mau kembangin. Oke. Apakah dimungkinkan dari si Pak Martin untuk bantu kita untuk membangun itu sampai selesai? Oke, kita buat ya. Secara legal, secara cerita, PT izin semua sudah komplit ya Pak? Iya Pak. Nah, dan itu sudah beroperasi dari tahun 2020. Bisa Pak. Jadi nanti Bapak bisa kondisiin sama data-datanya nanti kirim ke sekretaris saya. Nanti kami akan hitungkan dan Bapak kira-kira kasih RAB-nya untuk injeknya berapa kira-kira dibutuhkan ya. Gitu Pak. Saya kasih ya nomor telepon sekretaris saya. Iya, Jadi fully kita funded, nanti kita jualnya Pak ke konsumen 1%. Satu lagi Pak. Iya, silakan. Silakan Pak. Program di Bandung Pak. Kenapa? Mana? Nah, kebetulan di Bandung ini saya ada proyek di Bandung. Oh. Nah,
kebetulan proyek ini sebenarnya kita kerjasama dengan pemilik lahan. Iya. Cuma sampai satu titik kita kan membiayai konstruksinya, di pemilik lahan kan membiayai perizinan sama plot lahannya. Itu ada sekitar 2 hektar lebih, 2,5 hektar lah. Gitu. Nah, kemudian yang terjadi si pemilik lahan ini tiba-tiba mengulungkan niatnya untuk bekerja sama dengan kita, dan akhirnya mau nggak mau uang yang sudah kita dadain untuk konstruksi mau nggak mau harus kita bayarkan ke pemilik tanah. Nah, kalau di kasus ini apakah dari Magwin bisa membantu atau enggak ya Pak? Ya, selama syaratnya tanahnya Butuh partner untuk sekarang posisi kami karena sudah milik kita sih. Cuman kalau untuk perizinan pasti kita akan proses awal. Terus kemudian tanah memang masih kosong, baru akan kita clear. Ya, jadi gini Pak. Apakah signifikan Pak? Nilai prosesnya sih sekitar 1 triliun. Ya, Cuma kita hanya butuh biaya sekitar 400 M. ya, nanti Bapak, persyaratan kami tanahnya harus clear, miliknya PT, lalu ada 20% yang sudah terbangun minimal. Nah, kalau Bapak bisa kasih persyaratan di situ, baru kami bisa mau jalan Pak. Gitu, Pak Nathanael. Iya. Kalau untuk masalah perizinannya Pak? Izinnya itu wilayah Bapak. Kami ini cuma partner untuk financial engineering-nya Pak. Gitu Pak. Oh begitu ya? Iya, kami tidak ngurusin izin-izin Pak. Berarti yang bisa dijalankan kebetulan yang bisa dijalankan dengan kasus yang bisa kita hanya di Bali ya Pak? Sementara ya Pak? Iya, makanya Bapak ajuin dulu aja, enggak apa-apa. Iya. Baik Pak, baik. Iya. Oke. Oke, sementara cukup Pak. Ya, Terima kasih. masih. Yang lainnya mungkin silakan. Ya. Halo, silakan Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya Pak Ingki. Ini Pak, ada satu klien saya. Ya, bangunan sudah jadi semua. Iya. Dia nempel dengan bangunan hotel. Oke. Nilai investasinya dia 464 M. Oh, oke. Ya. Halo. Iya. Lanjut Pak ya. Sudah jadi semua. Ya. Bahkan sudah ada yang menempati, ada yang sewa, ada juga yang belum laku. Iya. Ya. Nah, ini bisa dibiayai kembali atau tidak karena yang punya sudah bertanya dengan saya. Maksimalnya juga di angka berapa gitu kan. Oke. Nah, kembali lagi persyaratan saya adalah tanahnya sudah clear, minimal 20%. Kalau Bapak sudah 40%, ya apa-apa, diajukan Pak. Sudah 100%. Sudah operasi. Oh, sudah operasi. Lalu Pak, jualan enggak? Maksudnya yang sudah laku atau lakunya berapa persen Pak? Oh, yang sudah gini, itu 464 yang belum laku Pak. Oke. Lalu yang M belum laku. Yang sudah laku berapa Pak nilainya? Yang sudah laku masih sedikit sekali Pak, sekitar 60-an mungkin ya. Oh, 60-an. Kalau nggak salah ingat saya 64. 60-an. 60-an ya. Oke. Bisa Pak, nanti kami full funded dan kami akan danain plus kami yang akan jualin Pak. Konsepnya nanti premium property Pak. Clear and clean ya sudah ya. Harus clear Pak, betul. Ya, sudah clear and clean. Iya. Sudah clear and clean, letaknya di Tangerang Pak. Oh, Tangerang ya. Cukup bagus, bikin jalan raya Pak. Oke Pak. Tidak apa-apa Pak, nanti data-datanya valuasi berapa? Proposal saya kirim ke teman-teman di sana. Oke, boleh Pak, Iya. Ya. Saya kasih PDF-nya semua ya, jadi semua bisa Pak. Persyaratannya apa saja ya Pak ya? Ya, saya basically butuh Pak, nanti isi form, lalu saya butuh. Ya, nanti isi form, nanti dikasih formnya sama tim saya. Lalu kita hitung-hitungan Pak. Asetnya owner yang lama berapa, aset kami berapa, kami masuk sahamnya berapa Pak, gitu Pak. Nanti kami hitungkan Pak, profitnya Pak, di situ.
Ya. Ya. Terus berapa lama ya Pak ya kira-kira? Kalau ditanya itu loh. Oh ya, kalau bisa ya cepet ya Pak, seminggu saya kasih kabar langsung Pak. Oh gitu ya. Iya, iya. Soalnya gini Pak, kita butuh perusahaan-perusahaan developer untuk disiapin digabung sama bisnisnya kita langsung di go-publikin Pak. Gitu Pak. Gitu. Oke. Ya. Sementara itu dulu Pak. Mas, Ya. Terima kasih. Ya. Jadi itu saya kasih ya PowerPoint-nya. Jadi Anda bisa kasih gambaran. Tahu ini ada 18 mega, jadi di-download aja langsung ya. Ya. Oke, yang lainnya siapa yang mau tanya? Pak Mat, saya mau tanya Pak, Ya. untuk bisnis trading invoice bagi sebuah developer itu bagaimana ya Pak anunya, Oke. relasinya? Oke, bagus Pak. Jadi gini Makasih, Pak. Pak. Ya masih Pak. Oke, jadi bisnis developer itu adalah mesin kedua Pak. Jadi saya ulang lagi ya presentasinya. Jadi mesin kedua. Oke. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa harus pakai dua mesin? Ya kan? Karena hari ini kalau Bapak pakai satu mesin, putaran bisnis Bapak tuh lambat banget. Karena properti hanya bisa didapatkan uang kalau disewakan, dan itu disewakan hanya 5%. Ya kan? Dengan kita tambah hari ini bisnis trading invoice yang dimana uangnya itu uangnya kami Pak. Uangnya kami yang kami masukkan ke developer. Ya kan? Untuk supaya ada putaran cepat, putaran lambat. Karena selama ini putaran cepatnya Bapak itu dipegang oleh bank. Jadi dengan hari ini Pak, kami mendisrupsi bisnisnya perbankan. Kita nggak perlu pakai bank, developernya ya jadi bank. Ya kan? Maka ini developer punya keuntungan luar biasa Pak. Kalau Bapak lihat di sini, ini developer konvensional yang merah ini Pak. Ya, yang sebelah kanan ini adalah developer masa depan. Bapak bisa bayangin ya, developer konvensional ini kan pakai bank di tengahnya. Dan kita jujur aja, kita tahu kalau yang hari ini yang untung besar di mana? Di bank kan. Nah, kalau ini adalah karena kita developer, kita nggak pakai bank lagi. Developer kita nanti selain punya properti, kita juga liquid cash-nya tuh dibuat putar Pak, untuk ke cash flow-nya, tradingnya. Jadi keuntungannya tuh kita bisa jual ke konsumen tuh cuma 1% aja Pak, per 10 juta. Luar biasa kan Pak. Jadi semua developer yang nggak pakai sistem ini pasti kalah Pak. Jadi kayak sebelah kiri ini adalah tukang ojek yang sebenarnya Gojek Pak di situ. Ya, jadi kuncinya kayak gini Pak. Ya, jadi developer nanti Pak posisinya menjadi trading company. Ini bayarnya bisa Sampurna, bisa PLN, gudang garam. Jadi kita ngutangin bukan ngutangin supplier Pak. Kalau bank itu kan ngutangin supplier pakai jaminan. Kita enggak. Kita ngutangin bayarnya Pak. Barangnya dikirim dulu, sudah sampai ke bayarnya, sudah diterima, baru kita ini berbagi Pak. Target kita adalah 10% cash Pak, setiap hari Pak, di situ. Nah ini saya jelasin ulang lagi ya. Oke. Dari semua ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Akhirnya itu yang anu Pak ya, yang Pak Mats bilang keuntungan kita 5,5% itu ya Pak ya, per Betul. bulan ya, Pak ya? Targetnya 5,5 Pak per bulan. Jadi kalau basically dalam 2 tahun kita sudah break even Pak. Tapi kami punya financial engineering, Bapak bisa menikmati itu 5,5% dari nilai asetnya Bapak. Jadi nanti kita kan masuk pemegang saham ya. Pemegang saham langsung dividen Pak. 13 bulan sampai 100 bulan Pak. Kalau Bapak lihat di PowerPoint-nya saya yang terakhir, ya kalau Bapak lihat terakhir, ini kan Bapak lihat di sini keuntungannya Pak. Biasanya kan Bapak tahu bangun 192 keuntungannya mungkin 10-20%. Tapi dengan konsep yang baru ini kita kenalkan developer sharing ekonomi, keuntungannya Pak, ini baru masih awal loh, 700 miliar Pak, 3 kali. Belum lagi nanti kita bisa ngembangkan lagi Pak, tanpa pakai bank Pak. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
Ya, waktunya sampai 30. Sementara tutup, Pak. Cukup ya, Pak UP. Oke. Yang lainnya? Pak Nathanael, Pak Stanley, boleh silakan mau tanya. Iya pagi Pak Maxwin. Iya, nggak apa-apa. Iya Pak. Iya, saya mau tanya Pak, untuk developer ini kan saya tadi mungkin kerjasama sama developernya di mana. Ya. Cuma saya berpikir kalau misalnya saya developer biasanya kan bermainnya kan memang kerjasama sama bank. Betul. Dalam artian kan saya bangun proyek sekian unit, kemudian saya alihkan ke bank. Betul. Otomatis kan saya langsung dapat pembayaran kan dari bank. Betul. Berarti dari sisi cash flow kan saya langsung dapat proyek saya done gitu Pak. Saya dapat udah dapat cash. Betul. Cash project. Betul. Nah, terus kemudian kalau yang konsep cicilan 1% ini berarti kan secara cash flow itu uangnya itu nggak langsung banyak kan Pak, 1% itu kan yang kita dapat. Oke. Nah, saya melihatnya kalau dari segi cash flow data uangnya sekarang kan kalah gitu. Nah, saya nggak ngerti itu dibanding bagaimana dengan investor. Nah, kalau dari sisi investor itu dia muternya juga gimana gitu Pak? Oke. Saya ulang lagi ya, Pak Stanley kan tadi rada terlambat ya ikutnya. Oke. Iya. Oke Pak. Jadi ini adalah sistem model bisnis masa depan untuk developer. Jadi developer ke depan itu tidak tergantung sama bank, karena developer ke depan itu membangun suatu properti itu dibangun fully funded 100%. Ya kan, dimana siapa yang funded? Hari ini kan developer terbiasa dengan konsepnya dilempar bank. Hari ini kami akan mendanain. Jadi syarat untuk masuk pendanaan fully funded itu kami tanahnya harus clear, 20% yang dibangun minimal. Kalau 10% bagaimana Pak? Tidak bisa, harus 20%. Nanti kami danain fully funded 80%-nya. Jadi nggak perlu pakai bank Pak. Jadi otomatis nanti dengan mengeluarkan program itu ke pihaknya konsumen bisa mengeluarkan 1% per bulan selama 100 bulan Pak. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu misalnya nih kita hitung 10 miliar ya propertinya. Kita akan masukkan lagi 10 miliar dalam bentuk perputaran. Itu untuk perputaran cepat, yang dimana selama ini kan dipegang bank perputaran cepatnya. Itu kita hari ini danain, kita masukkan di PT-nya developer ini untuk danain UMKM Pak. Jadi keuntungannya bagaimana? 10M di sini, 10M di properti, berarti 20M keuntungannya adalah 5,5% per bulan. Kalau kita kalikan 100 bulan, berarti keuntungannya 550%. Dikurangi kan ngasih gratis toh Pak. 100 bulan kita kan ngasih gratis. Berarti kita keuntungannya adalah berkurang 100%, jadi masih udah untung 450% Pak. Di situ. Nah, ini cara kita kerja. Gitu. Jadi kalau Bapak compare developer yang Pak Stanley bilang yang konsepnya pakai bank, ya kan? Bapak ini saya di sisi konsumen aja Pak. Bapak sama-sama jual properti pakai in-house. Ya, atau 1 miliar, lalu pakai KPR 1,4, 8 tahun ini Pak, ini 2 tahun, ini pilihan ini 8 tahun, ini 8 tahun 4 bulan, cuma 10 juta, Bapak pilih mana? Ya pasti yang pilih yang ini, karena murah, 10 juta, tidak ada DP, tidak ada bunga, ya kan? Nah kita itu juga untungnya besar, 450% tadi itu, dalam 100 bulan. Nah inilah perbandingannya Pak Stanley, dibandingkan pakai konvensional gitu. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Stanley. Diulang, paham? Oke, jadi itu kan kerjasama sebagai investor masuk gitu ya? Ya, jadi nanti pemegang saham. Sisi pemegang saham. Nanti valuasi komposisi berdasarkan sharing saham juga ya? Iya pasti. Jadi investor masuk berapa? Nah, dia punya lahan valuasinya berapa gitu ya? Betul Pak. Iya. Oke. Ngerti Pak. Jadi ini cara baru untuk menghadapi corona Pak. Ini Pak Stanley. Iya. Terus valuasi nilai tanahnya itu dari harga. Nah ini yang areanya untuk developer kan mungkin. Dari acuan dia harga perolehan atau enggak lah, harga hari inilah.
Kan saya kan nggak tahu developer belinya mungkin 2 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, saya nggak tahu. Ya kita hitung harga hari ini lah. Kita mau masuk jadi pemegang saham ya hitung hari ini. Evaluasinya Harga hari ini. Jadi teman-teman sekalian, developer, kalau Anda hari ini memakai program kami, karena ini ke depan kalau Anda tidak pakai, kompetitor Anda pakai, Anda habis sudah. Anda tidak laku. Anda seperti tukang ojek sama Gojek. Bisa bayangin ya. Karena Anda, ya siapa mau bayar harga mahal 1,4 sama bunga sama cicilan angsuran gitu. Di masa corona lagi. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Mau tanya? Iya. Oke, jadi kalau semua nanti bisa kontak sekretaris saya dulu untuk koordinasi ya. Ya. Saya masih baru agak bingung ini Pak. Iya, boleh Pak, enggak apa-apa Pak. Mungkin saya tunggu untuk materi apanya, materi presentasinya ya. Boleh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin saya mesti harus telepon lagi nih. Enggak apa-apa, mungkin ditanyakan di sini Pak, enggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Pak. Ya. Ya masalahnya gini, masih agak kebingungan tentang masalah tadi sertifikat clean and clear itu tadi. Apakah sertifikat yang masih ada di bank itu bisa ditarik ataukah sertifikat yang harus sudah on hand gitu loh. Oke. Harusnya sih on hand Pak. Tapi kalau memang Bapak di bank berarti kan nanti kita coba rescheduling dengan perbankannya. Tapi kan otomatis Bapak punya valuasi kan turun Pak. Contoh, misalnya Bapak ada aset ini 50 miliar. Tapi Bapak ada hutang sama bank itu mungkin separuh, 25 miliar. Berarti kan Bapak nilai sahamnya kan bukan dinilai dari 50 miliar Pak. Bapak dinilai dari 50 miliar dikurangi 25 miliar. Jadi intinya Bapak punya valuasi cuma 20 miliar Pak. Karena itu bentuk utang Pak. Ya nanti kami sebagai pemegang saham, kan kami pemegang saham terbesar Pak. Nanti coba kami renegosiasi Pak dengan pihaknya perbankan nanti Pak. Gitu Pak. Iya. Gitu sih Pak. Ya sementara saya tampung dulu ya Pak. Iya. Jadi intinya Bapak hari ini gini Pak. Cara lama ini kan sudah baru Pak. Cara lama kan konsepnya biasanya pakai perbankan. Ini cara yang beda Pak. Yang untungnya lebih banyak Pak. Karena Bapak ini kayak orang ini kan aset 100 bulan ini bukan miliknya konsumen loh Pak. Aset 100 bulan ini miliknya Bapak loh. PT-nya kita loh Pak. Paham ya Pak ya? Nah selama ini kan Bapak bangun jual kan nggak punya aset. Ya Bapak kerja, jujur aja Bapak kerja untuk bank. Untungnya Bapak sama bank lebih untungan bank, betul nggak? Bapak yang kerja keras, banknya yang nambah, diam-diam aja ngambil bunga. Nah ini harus berubah Pak. Dengan konsepnya kita ini akan pasti, Pak, akan pasti terdisrupt perbankan Pak. Di situ. Ya, siapa ya? Ya, Pak Enggi. Pak Enggi kenal dari siapa, Pak? Boleh tanya, Pak? Pak Enggi. Kenal kami dari Pak UB. Dari Pak UB. Oh, oke. Nanti Bapak Pak UB itu Pak UB ada lagi, Pak Gover. Oh, nanti Pak UB itu yang nanti bantu Bapak, Pak. Mengkoordinasiin semua. Ya. Dijelasin. Saya posisi di Jakarta, Pak. Oh, enggak apa-apa, Pak. Kan via Zoom bisa apa? Bisa enggak? Ya. Oke Pak, kalau gitu. Ya. Oke, yang lainnya ada mau tanya? Baik Pak, terima kasih. Ya. Lainnya ada mau tanya? Silakan Pak Nathanael. Ya, Pak Nathanael mau tanya? Nggak ada? Oke, ya. Nanti aja. Oke. Ya. Saya lengkapin aja Pak. Iya Pak, oke. Lengkapin dokumen-dokumennya dulu. Iya. Kemudian data-data supaya Pak Enggi juga paham. Ini
Ini dua-dua Pak Hengki nih Pak Hengki Nathanael sama Pak Hengki. Oh, sama-sama. Oh ya ya ya. Gitu. Chris, oke Nah, oke. nanti lengkapin dulu supaya bisa nanti besok kita bisa follow up Pak hari Selasa itu. Oke. Terima kasih, Oke. Pak. Masih, Pak. Yuk. Oke, lainnya nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Ya. Oke, ya. Yuk, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya, oh, Pak Wajib, kepencet ya? Oh ya.